Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Van Garage. Sebelum kita lanjut video, alangkah baiknya like, komen, dan subscribe channel YouTube tersebut agar teman-teman dapat mendapatkan video-video terbaru tentang dunia otomotif. Oke, langsung saja. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sepengkal pengalaman saya tentang kelebihan dan kekurangan dari mobil TSS 120. Oke, langsung saja. Untuk kelebihan TSS 120 ini tenaganya lebih bandel dan lebih kuat dibandingkan dengan Suzuki Futura. Oke teman-teman, maka dari itu untuk yang sering teman-teman muat, yaitu muatan berat, maka cocok sekali untuk memakai mobil TSS 120 ini, karena tenaganya lebih besar dan juga bandel. Menurut pengalaman saya sendiri yang biasa menggunakan TSS 120 ini, biasanya untuk muatan sayur di pegunungan dan untuk muatan yang berat. Dan langsung saja, untuk kekurangan dari mobil T120SS ini biasanya banyak terjadi retak di bagian sasis dan kropos. Nah, sini bagian sasis ya teman-teman, sasis ini. Karena sasis dari TSS 120 ini tipis ya teman-teman, dibandingkan dengan Daihatsu Grand Max, L-Sape, L300 dan yang lainnya. Karena untuk dimuatin muatan yang berat, sasis ini terlalu tipis ya teman-teman. Jadi biasanya karena sasis ini lebih tipis, jadi mudah untuk retak dan patah dan keropos karena sering dimuati beban berat. Tetapi kalau keropos itu tergantung perawatannya ya. Kalau biasanya itu sering dikasih balok atau kayu di bagian atasnya sini ya teman-teman. Di bagian sini biasanya dikasih kayu agar untuk membantu menahan bebannya ya teman-teman. Dan ini bagian sasis belakang. Untuk bagian sasis depan di bagian sini biasanya. Nah, ini bagian sini. Ini biasanya di sini retak lah seperti ini ya teman-teman. Ini ada retakan sedikit. Kalau retakan sedikit ini biasanya cuman dilas saja cukup. Kalau sampai patah atau itu biasanya kami doubling, dan untuk yang keropos itu biasanya kami doubling juga di bagian depan sini dan di bagian belakang itu juga. Dan untuk yang kekurangan dari TSS itu biasanya di bagian knalpot. Nah, di sini biasanya teman-teman, ini di bagian gendangannya ini biasanya terjadi keropos ya teman-teman, tergantung perawatannya juga. Dan untuk kali ini sudah saya ganti knalpot door, jadi tidak terjadi keropos ya teman-teman. Kalau biasanya di bagian sini. Oke, lanjut di bagian kekurangannya lagi. Kekurangannya selanjutnya yaitu di bagian ban ya teman-teman. Di bagian ban sini. Nah, di bagian ban depan sini ya teman-teman, biasanya di mobil TSS 120 ini di bagian
bannya ini yang dalam ini, sering tipis duluan daripada yang pinggir. Apalagi kalau bermuatan berat. Kalau di muatan berat itu biasanya di sini termakan dulu karena ini megar kan teman-teman, megar. Dan untuk soknya ini di TSS 120 ini tidak bisa di setel ya teman-teman. Efek dari sok atau pir ini tidak bisa disetel itu berakibatkan di ban, yaitu yang dalam sering kemakan dan yang luar masih tebal. Nah, itu kekurangan di bannya ya teman-teman. Oke, lanjut untuk selanjutnya. Oke teman-teman, untuk selanjutnya yaitu di bagian posisi lampu. Kendala di sini yaitu untuk posisi lampu kepala sebelah kiri depan dan lampu kota belakang di mobil TSS itu terjadi kombinasi. Untuk lampu utama depan sebelah kanan dan lampu kabin, terus lampu stop juga terkombinasi. Jadi apabila salah satu lampu tersebut terjadi konslet atau panas, itu akan meleleh dan mengakibatkan konslet. Contoh seperti lampu belakang mengalami short pada saat DJ krimnya. Nah, di sini otomatis panas atau mudah meleleh. Biasanya di sini karena ada lampu kepala dan lampu stop dan lampu kota itu dikombinasi dalam satu view ini. Sedangkan untuk mobil ini ya teman-teman, ini sekringnya. Dan sedangkan untuk mobil di Grand Max dan lain-lain khusus lampu kepala biasanya terpisah, jadi lebih aman. Nah, ini kekurangannya ya teman-teman untuk kombinasi lampunya tadi. Oke, untuk selanjutnya yaitu di bagian setir ya teman-teman. Di bagian setir sendiri ini biasanya di mobil TSS 120 itu biasanya bermasalahnya itu biasanya di bagian rek. Untuk TSS yang agak tua biasanya di sini teman-teman. Nah, ini teman-teman, biasanya itu yang bermasalah itu bagian setir, karena dia di mobil TSS 120 ini pakai rek binion di dalam itu. Dan bosingnya itu sudah aus karena sudah lama. Posisi di bawah sini ya reknya. Bentar. Nah, ini teman-teman, untuk reknya bagian sini teman-teman. Ini biasanya aus itu. Nah, jika reknya ini tadi aus, itu mengakibatkan kalau di jalan itu dia mengakibatkan berbunyi dek 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 itu atau bergetar. Oke, lanjut untuk selanjutnya yaitu di bagian thinning bell ya teman-teman. Oke, ini ya, ini bagian thinning bell ini biasanya kalau di mobil T120S ini mengalami, semisal ada kendala mengalami putus thinning bell, itu akan mengakibatkan klep dan pistol bertabrakan, maka biasanya membuat klep itu jadi bengkok. Jadi untuk semuanya tidak terjadi kerusakan pada komponen mesin pada saat lebih baiknya setiap, agar thinning bell itu tidak putus, setiap 40.000 km atau 60 km thinning bell itu harus kita ganti untuk menjaga agar tidak terjadi putus, jadi tidak berakibat fatal. Thinning bell ini cuman murah, kisaran sekitar 300 sampai 500 ribuan. Tapi jika terjadi putus thinning bell itu akan mengakibatkan kerusakan yang fatal, bisa sampai 2 jutaan lebih
kurang lebihnya seperti itu. Dan untuk kekurangan selanjutnya yaitu di ISC. Nah, ISC itu ada di bawah sini ya teman-teman, sensornya. Ini di bawahnya ini sensornya itu. Untuk T120 itu biasanya di ujungnya itu sering aus karena dia berbahan seperti model karet seperti itu. Untuk harga barunya lumayan ya teman-teman. Harga asli original itu kisaran 2,5 juta sampai 3 jutaan. Nah, sementara untuk kekurangannya di situ nanti semisal ada kendala di ISC, kita bisa review cara perbenahan atau apanya, tapi di next video selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu kekurangan di mobil TSS itu kendalanya ya yang selanjutnya yaitu di bagian tempat aki. Nah, tempat aki ada di sini teman-teman, di bawah. Oke, di sini di bawah bak belakang ya teman-teman. Jadi semisal kita muatan terjadi konsleting atau terjadi ibaratnya kendala di bagian aki, kita akan kesulitan. Nah, ini di bawah sini ya teman-teman, ada di bawah sini. Semisal sini ada muatannya, kita kelemahannya itu sulit untuk cara mau mencabut kabel dari jalur aki. Untuk yang di mobil-mobil lain biasanya itu sudah di samping sini ya teman-teman, tapi kalau itu masih di dalam, kerusakannya biasanya seperti itu. Oke, segitu saja share pengalaman dari saya tentang kelebihan dan kekurangan mobil TSS 120. Next video selanjutnya jangan lupa like, share, dan komen akun YouTube Van Garage ini. Terima kasih dan sekian, semoga bermanfaat. Salam sejahtera teman-teman, semoga sehat selalu.